Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami semoga sahabat-sahabat muslimin dan muslimah dimanapun berada selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Pada video sebelumnya kami telah membahas 5 ciri wanita penghuni syurga, dan pada kesempatan ini kami akan membahas 6 pertanyaan malaikat di alam kubur. Jika dalam penyampaian kami dalam video banyak kekurangan, maka mohon sekiranya sahabat-sahabat untuk meninggalkan komentar agar video yang kami sajikan dapat lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka 2 malaikat yakni Munkar dan Nakir segera mendatangi dan menanyakan tentang 3 hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib. Fayatihi malakani syadidal intihari fayantiharaniha wa yajlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika seseorang sudah dibaringkan di dalam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun menemani, sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk. Kedua malaikat kemudian mengajukan pertanyaan mereka yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu. Jika kita pahami definisi salat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam salat adalah Allah, yakni dalam takbiratul ihram Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melakukan salat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebut Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambahkan dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut Allah sebanyak 68 kali. Kaitannya dengan pertanyaan pertama di atas, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melakukan kewajiban salat, kemudian di dalam kubur ditanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Maka dengan mudah ia mendapat jawaban, "Allahu Rabbi," Allah Tuhanku. Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, ketika di dalam kuburnya ditanya, ma dinuka, apa agamamu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab, al-islamu dini, Islam agamaku. Karena kondisi konteks sekarang hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan salat. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu, karena di dalam salat 5 waktu setidaknya kita menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan dalam bacaan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholawat dalam rakaat kedua. Dalam salat zuhur
Asar, Maghrib dan Isya yang jumlahnya 15 hingga seluruhnya berjumlah 25. Oleh karena itu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan salat akan dengan mudah menjawab pertanyaan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Yakni dengan menjawab Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Al-Qur'anu kitabi, kitabku Al-Qur'an. Karena di dalam salat terdapat rukun yang mengharuskan orang salat membaca surah pertama dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan salat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat salatnya tidak sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktu tak mencukupi. Dengan dibacanya surah-surah dalam Al-Quran dalam salat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surah-surah Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebut Al-Quran sebagai kitab suci tidak sulit bagi mereka yang senantiasa melaksanakan salat. Dan ditambah lagi jika kita membaca Al-Quran setiap hari. Yang kelima, aina qiblatuka, di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apalagi di dalam niat salat terdapat kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah. Niat itu misalnya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan salat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bacaan niat di atas secara eksplisit terdapat kata al-qiblati, artinya bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat untuk menyebut nama Ka'bah tidak sulit. Yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni al-muslimuna wal muslimat ikhwani, kaum muslimin dan muslimat saudara-saudaraku. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memang memiliki keterkaitan langsung dengan masjid, karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan jamaah salat. Seseorang yang membiasakan diri dengan salat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah salat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Selain itu, menyambung tali silaturahim sesama muslim juga sangat penting dan berkaitan dengan pertanyaan di atas. Keenam pertanyaan di atas tampak sepele untuk dijawab, namun sebenarnya tidak demikian, sebab semua bergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya. Ketika seseorang sudah dibaringkan di dalam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun menemani, sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk. Kemudian mereka mengajukan 6 pertanyaan sebagaimana di atas. Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu dan kata, kami merasa bahwa apa yang kami paparkan dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Jika ada kekurangan dalam penjelasan dalam video kami, sahabat-sahabat semua dapat memberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar, agar kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Namun mudah-mudahan paling tidak dapat sedikit menjadi motivasi untuk sahabat muslim dan muslimah dimanapun berada, dan selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.